Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kalian kelas 11 sekarang ya. Dulu kita bertemu di kelas 10, sekarang kalian sudah kelas 11. Hebat kan? Kita belajar lagi ekonomi ya. Oke. Masih semangat dengan ekonomi. Kalian meskipun bukan jurusan IPS ataupun IPS, ekonomi itu ilmu yang perlu kita pelajari. Jadi sebenarnya apa sih untuk apa sih kita belajar pelajaran ekonomi ya? Berawal dari kelas 1 yang lalu kan namanya ekonomi itu dari oikos nomos, rumah tangga dan aturan. Jadi dalam berumah tangga atau hidup di dunia ini harus ada aturan-aturannya. Jadi dengan adanya aturan-aturan yang sudah ada atau yang kita buat, ada satu gambaran bahwa apa yang akan kita capai itu nanti ada apa ya? Ada yang bisa kita ukur bahwasanya ini sebenarnya yang kita akan cita-citakan. Itu yang oikos nomos, hanya mengingatkan saja ya. Baik, untuk kelas 11 ini tentunya kalian sudah mendapatkan buku yang baru, yaitu buku ekonomi. Ini salah satu buku yang sering disebut sebagai LKS ya. Padahal di dalamnya bukan hanya soal-soal, ini sudah lengkap dengan materinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kalian akan juga diberikan sekolahan pinjaman buku ekonomi yang seperti biasanya yang tebal dari Dinas Pendidikan itu. Nah, kalau itu saya yakin sekolah yang membiayai, hanya kalian hanya merawat, menggunakan, kemudian mengembalikan lagi seperti yang kelas 10 kemarin. Setelah dipinjam dikembalikan dengan kondisi yang baik. Kita tunggu saja ya. Saya yakin nanti isinya sama. Kita masih menggunakan kurikulum 2013. Materi pertamanya itu adalah tentang pendapatan nasional. Kalau nasional kan artinya negara ya, negara nasional. Negara kita adalah Republik Indonesia, maka yang kita pelajari itu utamanya adalah pendapatan nasional suatu negara, khususnya di Indonesia. Ya. Apakah sudah tahu yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Mungkin kalian sudah pernah membaca suatu artikel atau berita atau pelajaran yang di SMP dahulu bahwa pendapatan nasional itu adalah suatu ya namanya income, itu kan pastinya sesuatu yang masuk ya. Jadi pendapatan itu sendiri adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Jadi yang dikatakan pendapatan nasional itu yang saya sampaikan tadi. Pendapatan nasional negara Indonesia itu apa? Adalah sejumlah pemasukan yang diterima oleh masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, ini nanti ada rumusnya ya. Kemudian apa manfaat dari perhitungan pendapatan nasional? Ini nanti sambil melihat video juga kalian simak, membaca buku ekonomi yang kalian sudah terima. Jangan lupa kalian beri nama dulu. Kemudian dan yang terpenting dari pertemuan kita kali ini, absensi ya. Kalian harus menggunakan video ini sebagai latar belakang atau background foto kalian. Nah, jadi kalian membuat foto berbackground video materi saya ini, kemudian dikirim melalui WA grup kelas. Itulah yang menyatakan bahwa kalian hadir dalam pelajaran ekonomi pagi hari ini. Juga disiapkan kertas untuk tulis-tulis. Nanti ada tugas yang pertanyaannya harus ditulis lalu dijawab dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang sudah disampaikan.
hari Sabtu kalian kumpulkan langsung datang ke sekolah. Nanti ada jam atau gelombang tersendiri supaya kalian di sekolah bisa efisien dalam bertemu petugas atau guru di sekolah yang menerima tugas kalian tanpa harus bergerombol, tanpa harus berlama-lama. Tugas dikumpulkan, oke, diterima oleh guru, kalian kembali pulang dan belajar lagi di rumah. Oke, saya ulang untuk materi kali ini. Masuk pada kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Untuk indikatornya adalah mendeskripsikan konsep dan model pendapatan nasional. Untuk pengertian pendapatan nasional, saya yakin namanya pendapatan itu adalah suatu pemasukan ya. Namanya nasional itu sendiri adalah suatu negara. Negara yang dimaksud adalah negara Indonesia. Jadi dari sini sudah bisa diketahui bahwa pendapatan nasional sendiri itu apa? Adalah segala sesuatu atau sejumlah pemasukan yang diterima oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat suatu negara dalam satu kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentunya berapa lama? Yaitu satu tahun. Nah, pendapatan nasional itu diukur per tahun. Kemudian manfaat dari penghitungan. Manfaat penghitungan pendapatan nasional itu sendiri, yang pertama adalah untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Kedua, PNB harga, pendapatan nasional bruto atau pendapatan nasional kotor, yang berlaku dalam komponen perhitungan pendapatan nasional menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Ketiga, perhitungan pendapatan nasional menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Selanjutnya, manfaat dari penghitungan pendapatan nasional itu sendiri adalah untuk menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. Tiga manfaat itu coba kalian cermati ya. Yang pertama adalah tadi dinyatakan bahwa untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi sebenarnya perusahaan itu memiliki sumber daya ekonomi. Sumber daya yang dimaksud itu apa? Ternyata sumber daya ekonomi itu bukan hanya bahan alam yang dipunyai oleh negara, tetapi aset negara itu sendiri. Misalkan perusahaan-perusahaan milik negara itu juga dikatakan sebagai sumber daya, karena sumber daya itu bukan hanya sumber daya alam ya, tetapi sumber daya itu bisa macam-macam, termasuk sumber daya dari suatu negara adalah perusahaan negara tersebut. Nah, saya yakin kalian mulai mikir, masa negara punya perusahaan? Ya jelas dong ya kan. Kalian kalau jalan-jalan keluar dari kompleks sekolah kita, keluar dari asrama Brimob, banyak truk lalu lalang ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, ya kan. Itu banyak truk tangki tulisan Pertamina. Itu perusahaan Pertamina itu perusahaan negara apa bukan? Kan perusahaan negara. Apakah bisa memberikan pendapatan untuk negara itu sendiri? Ya, namanya perusahaan, kemudian dia berproduksi, kemudian produksinya diterima oleh masyarakat, banyak yang menggunakan,
menggunakannya dengan cara membeli. Nah, otomatis dengan adanya barang produksi yang terjual, otomatis perusahaan itu mendapatkan income atau pendapatan. Itulah dikatakan sumber daya. Sumber daya itu bisa perusahaan. Perusahaan bisa memberikan income atau pendapatan bagi negara itu sendiri. Itu salah satu contohnya. Nanti kita belajar perusahaan-perusahaan milik negara yang lain ya. Tapi ini hanya ulasan singkat tentang sumber daya yang dimaksud dalam uraian manfaat pertama dari perhitungan atau penghitungan pendapatan nasional. Nah, sebelum kita melanjut ke deskripsi dari manfaat penghitungan pendapatan nasional yang kedua, ini masuk ke pertanyaan pertama ya. Coba kalian nanti tulis 5 perusahaan milik negara yang kalian ketahui. Tetapi tidak boleh menjawab belum mengetahui. Kalau belum mengetahui berarti tugasnya adalah mencari perusahaan tersebut. Kira-kira perusahaan apa saja yang tergolong sebagai perusahaan milik negara yang bisa memberikan income tadi kepada negara Indonesia. Salah satu contoh tadi saya sebutkan ada Pertamina. Jadi kalian sebutkan 4 saja yang lain yang tergolong perusahaan milik negara yang bisa memberikan pendapatan negara Indonesia. Itu ya. Pertanyaannya itu saja dulu. Ada beberapa manfaat penghitungan pendapatan nasional. Kalian nanti baca sendiri di buku kalian halaman 3 sampai dengan I ya, A sampai dengan I itu adalah manfaat penghitungan pendapatan nasional. Untuk mempersingkat waktu karena ini daring juga waktunya terbatas, saya lanjutkan materi yang kedua, masih dalam pokok pembahasan pertemuan pertama, yaitu komponen atau konsep pendapatan nasional. Jadi dalam ilmu ekonomi dikenal beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah PDB atau GDP. Apa itu? Produk domestik bruto. Pengertiannya adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Ya, ini untuk perkenalan saja dulu. Kita tidak masuk ke penghitungan. Lalu komponen yang kedua yaitu PNB. Tadi PDB, sekarang yang kedua adalah PNB atau GNP. Nah, ada 4 istilah, tetapi maknanya hanya 2 istilah yang berbeda. PDB sudah saya sebutkan di uraian pertama. PNB itu adalah produk nasional bruto. Apa itu? Adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Periodenya yang dimaksud ini bisa 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, penghitungannya, rumus ini untuk kalian kenal saja dulu sebelum nanti pertemuan berikutnya baru perhitungan. Rumusnya ada di buku kalian ini, PNB. Jadi pendapatan nasional suatu negara bisa dihitung dengan rumus PNB atau GNP. PNB atau GNP itu dihitung dari pengurangan
GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Jadi saya ulangi, GNP atau PNB sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Ini harus membaca soalnya dulu ya. Kalau kalian apa Pak, kok moro-moro PNB, kemudian ada GDP, lalu ada produk neto terhadap luar negeri. Nah ini kalau kalian nanti membaca salah satu soal untuk menghitung pendapatan nasional, pasti diketahui salah satu dua item yang sudah diketahui, entah itu gross domestic produknya suatu negara itu berapa, itu ada di dalam soalnya itu sendiri. Dikurangi dengan produk neto, nah netonya itu berapa, itu bisa kita cari ya. Jadi sementara ini pelajaran pertama dalam belajar ekonomi di kelas 11, kita membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang dimaksud adalah pendapatan suatu negara dalam kurun waktu tertentu, utamanya adalah dihitung dalam 1 tahun ya. Kemudian yang perlu diingat lagi sebagai kesimpulan, ada istilah yang kalian harus ketahui sebagai dasar untuk belajar tentang pendapatan nasional ini. Yang pertama ada GDP atau PDB atau produk domestik bruto. Yang kedua istilahnya yang perlu diingat adalah PNB atau GNP, yaitu produk nasional bruto ya. Oke, satu tugas yang kalian harus tulis tadi adalah menjawab pertanyaan di kertas. Kemudian hari Sabtunya kalian kumpulkan pertanyaannya tadi, coba dilihat di video awal saya tadi. Kemudian pengumpulan disertakan nama lengkap dan kelas di lembar kertas tersebut. Langsung datang mengumpulkan ke sekolah hari Sabtu mulai jam, kalau untuk kelas 11 mulai jam 9 ya, supaya nanti tidak bertumpuk dengan adik dan kakak kelasmu. Jam 8 hingga jam 10 menemui wali kelas yang bertugas di sekolah. Lalu setelah mengumpulkan diterima oleh wali kelas atau guru kalian bisa langsung pulang. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, kita ucapkan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun tidak secara langsung, tetapi melalui media pembelajaran daring ini kita bisa bertatap muka melalui video ya. Walaupun belum ada sesi tanya jawab secara langsung, tapi paling tidak di soal yang kalian tulis itu besok yang kalian kumpulkan, itu bisa kalian sertakan pertanyaan untuk saya, tapi bukan untuk ngetes ya, tetapi sehubungan dengan materi yang kita bahas, kira-kira apa yang akan kalian tanya yang sudah saya terangkan tadi ya. Saya sudah bertanya, kalian silakan sambil bertanya juga boleh. Saya tunggu dan saya akhiri pelajaran untuk materi pertama ekonomi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.